pada saat ini dengan kita bersaat teduh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah-Nya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan yang telah menyucikan kita dan yang telah memanggil kita menjadi anak-anak-Nya. Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 3. Suaramu kudengar memanggil diri. Ayat yang ketiga, kau panggil diriku supaya ku kenal. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita akan masuk di dalam tangkisan di dalam ibadah kita pada Minggu 2 Oktober 2022. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Terambil dalam Galatia 1 ayat 3 hingga ke 5. Masih tetap berdiri, tempatnya darahnya yang melayakkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya, untuk duduk semeja dengannya dan menikmati pesta perjamuan kudus saat ini. Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku tetapi karena darah-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tema perjamuan kudus kita hari ini, saudara-saudara jemaat, di dalam ibadah ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bagian di dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Seperti tertulis di dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bukit Golgota adalah saksi sejarah.
akan pengorbanan Yesus atas dasar kasih yang sejati untuk penghapusan dosa umat yang percaya. Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Ayat yang kedua, penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darah-Nya, dibasuh darah-Nya, dibasuh darah-Nya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darah-Nya. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui dosa kita kepadanya. Ya Tuhan kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka-Mu amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinan-Nya dalam kasih sayang-Nya. Dengarkanlah berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, Ya berfirmanlah, Ya
dipersilahkan berdiri. Dengarkanlah sekarang amanat hidup baru seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 12 hingga 17. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Demikian amanat hidup baru, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Tuhanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Di tengah ancaman sabdamu harapan, Sumber penghiburan, kabar keselamatan. dalam badai topan sabdamu teduh. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam kegelapan, jalan kami aman. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pelayanan perjamuan kudus saat ini terambil dari kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang
dan Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pembacaan firman Tuhan dari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat di bawah perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Di awal minggu tanggal 2 Oktober 2022 yang tepatnya kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia ya. Dan tema yang digusung hari ini itu berjudul Berapa Lama Lagi Tuhan. Yang tadi sudah dibacakan, kita dengar dari Habakuk 1 ayat 1 hingga ayat 4 dan Habakuk 2 ayat 1 hingga ayat 4. Nah, liturgi hari ini kita memang menggunakan bukan liturgi dari GKSI, tetapi kita menggunakan liturgi dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah ya. Bagus juga sih ya, lagu-lagunya memang kemarin ya ada 2, tetapi kita bersyukur sebagian besar kita bisa menerima atau bisa mengikuti liturgi dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Nah, hari ini kalau kita baca bahwa tema yang digusung adalah berapa lama lagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu sendiri memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Habakuk 1 dan kitab Habakuk 2, buat saya merenungkan hal yang luar biasa ketika saya dapat liturgi kiriman dari WA Sekung kita. Di sini ada Bapak Bayu ya. Saya melihat, waduh, bagus banget. Berapa lama lagi Tuhan? Kalau kita membaca di sini, kita lihat bahwa Nabi Habakuk ini hidup pada masa bangsa Israel berada di dalam kegelapan, penuh dengan penindasan, penganiayaan dan segala macam kejahatan. Sehingga kalau kita lihat, Habakuk itu seperti tidak tahan melihat kelakuan atau perilaku dari bangsa-bangsa Israel. Dan dia sebenarnya ini berseru, meminta tolong, Tuhan kenapa engkau tidak melihat? Ia kan berusaha untuk mencoba dia menolong keluar dari persoalan ini, karena dia sendiri sepertinya sudah tidak mampu melihat perilaku atau kehidupan pada masa itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, Habakuk memutuskan bukan dia cuma berkeluh kesah ya, tetapi dia
mencari Tuhan, membawa perihal persoalan bangsa Israel ini di hadapan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang ini sesuatu yang luar biasa? Di dalam kehidupan saya beberapa waktu yang lalu, ya, saya juga mengalami hal seperti ini di lingkungan pekerjaan, di sekitar kita. Kenapa sih Tuhan orang-orang ini melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan? Bahkan mungkin secara manusia, saya mungkin ingin berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Engkau tidak melihat orang ini? Kok kayaknya nggak selesai-selesai? Maksudnya kita bilang ini ikut firman Tuhan seperti ini, dia bengkok aja ke kanan, dia bengkok ke kiri, bahkan mungkin mencari ilah-ilah lain untuk memenuhi segala keperluan atau yang menjadi kebutuhan kehidupan orang ini. Sama juga dengan bangsa Israel, dia mencari ilah-ilah lain, dia menindas orang segala macam. Kalau kita baca pergumulan yang begitu hebat daripada Habakuk, tetapi Habakuk tidak berdoa seperti lazimnya kita. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin secara manusia saya bisa lari dulu, Tuhan tolong ini orang, kenakan apa kayak dia ya. Bisa aja seperti itu kan. Namanya ada unsur seperti kita jengkel atau marah melihat orang-orang di sekitar kita. Seperti Habakuk juga melihat bangsa Israel, kok kenapa sih tidak pergi beralih kepada berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tetapi ketika saya berdoa seperti itu, ya kan, ada suara, ada nada bahwa Tuhan masih mengizinkan orang ini melakukan hal-hal seperti itu. Karena apa? Tuhan hadir di setiap langkah kehidupan kita ketika kita percaya. Jadi ketika masalah itu diizinkan, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu, tetapi dia mau melihat orang itu seberapa besar iman percaya dia menaruhkan persoalannya itu di bawah kaki Tuhan. Kalau dilihat Habakuk, dia juga sudah kepengen berseru, dia berteriak juga, tetapi dia ingat dia punya Tuhan sumber pengharapan. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi di dalam masa sukar, pada keadaan tidak baik pun, kita mungkin pernah bertanya kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, saya bertanya, saya berkeluh kesah kepada Tuhan. Kapan ya Tuhan kami mendapat jawaban atas masalah kita? Kenapa sih orang kayak begini gitu loh. Ya, mungkin adik-adik juga atau jemaat sekalian pernah merasakan hal yang sama di dalam lingkup kehidupan kita, entah itu di kampus, entah itu dimanapun Tuhan izinkan kita berada. Ada orang-orang yang memang sengaja ditaruh Tuhan berpadanan dengan kita. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya itu untuk apa? Untuk melatih, mengajar kita. Kalau Nabi Habakuk bertanya, ya berapa lama lagi Tuhan? Mungkin kita juga pernah mengalami ini ketika pergumulan, situasi yang kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Ada iblis-iblis yang datang mendekat kepada kita supaya apa? Kita bisa melupakan Tuhan. Kita mencari kekuatan atau mencari persoalan pada hal-hal yang tidak berkenan ketika kita mengalami pergumulan. Yakub juga memperoleh berkat pada saat dia bergumul. Lewat pergumulan itu justru ia dipersiapkan Tuhan untuk apa? Naik level. Itu juga yang terjadi pada saudara dan saya. Ketika kita mengalami pergumulan, kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita berdoa mencari wajah Tuhan. Maka di balik pergumulan itu sesungguhnya Tuhan hendak membersihkan hati kita semua. Hendak memurnikan hati kita semua, saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini suatu janji atau suatu pernyataan yang luar biasa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, di balik semuanya itu pasti ada janji Tuhan yang sudah ditetapkan buat saudara dan saya. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti tadi bangsa Israel, kalau Habakuk bilang perbuatannya, permasalahan yang mereka hadapi, percaya kepada ilah-ilah lain, penindasan. Itu pun hari ini kita diingatkan, semua kita, jemaat. Mungkin ada orang
yang berteriak tanpa kita sadari. Mungkin ada anak-anak mahasiswa yang berteriak tanpa kita sadari. Mungkin juga ada jemaat yang berteriak tanpa kita sadari. Tetapi hari ini kita diajar, apakah pergumulan yang kita alami semua, sudahkah kita datang kepada Tuhan? Seperti Habakuk datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, sehingga apa, seruannya itu tidak dibiarkan berlalu dengan sia-sia. Sudahkah kita sebagai majelis, sebagai gembala, mendengarkan suara daripada jemaat? Sudahkah di sini kita sebagai dosen mendengarkan suara daripada mahasiswa kita? Perjamuan hari ini mengingatkan kepada kita. Bukan kita berteriak berapa lama lagi Tuhan anak-anak saya ini biar mengikuti jalan yang kita kehendaki. Tetapi kita mendengar suara anak-anak kita, suara jemaat ini. Berapa lama lagi Tuhan gembala, dosen memperhatikan saya, memperhatikan anak-anak. Hari ini kita diingatkan supaya apa? Apa yang dikatakan judul sini, berapa lama lagi Tuhan? Ketika kita juga ada di dalam masalah, kita tidak lari kepada ilah-ilah lain. Kita tidak percaya kepada sumber-sumber lain yang kata orang bisa memberikan jalan keluar. Karena apa? Tuhan yang paling mengerti keadaan kita. Sehingga kalau kita baca kembali di dalam Habakuk 2, itu ada jalan yang luar biasa. Ketika Habakuk berkeluh kesah di dalam Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Ya kan? Dia sini ayat kuncinya Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Tetapi ketika kita membaca di ayat selanjutnya ayat 2 1 sampai 4, Tuhan Yesus memberikan satu jawaban. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu bersukacita, bahkan meyakini Tuhan akan menyelamatkan kita, saudara dan saya, dari setiap badai, dari setiap masalah yang kita lalui. Ada dua hal yang kita lihat di dalam Habakuk sini. Pertama, tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 2. Persekutuan Nabi Habakuk dengan Tuhan membuatnya mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih dekat lagi. Hal ini membuat kita semua mampu bersukacita walaupun kita mengalami badai ataupun masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan minta kita tetap ada di dalam sukacita sekalipun kita ada di dalam masalah. Karena apa? Kita mengenal pribadi siapa Tuhan kita, yang penuh kasih dan pasti akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, senantiasa merenungkan perbuatan dan keajaiban Tuhan. Kita bisa baca walaupun itu berhubungan semua. Habakuk 1, Habakuk 2, Habakuk 3. Di dalam Habakuk 3 ayat 1 hingga 2b, Habakuk merenungkan segala keajaiban dan kebesaran Tuhan kepada kita. Bahkan Habakuk merenung kebesaran Tuhan kepada bangsa Israel yang pada saat itu masih di dalam perbudakan Mesir. Kita juga boleh melihat keajaiban apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang satu perlu kita melihat keajaiban yang paling besar, bahwa sampai hari ini kita masih bisa bernafas. Kita bisa masih menghirup udara, masih dikasih diantar Tuhan menuju gereja ini untuk beribadah. Bahkan saudara sempat bersyukur atau tidak kita lewat dari COVID 1, 2, 3. Walaupun memang ada yang terjangkit, ada yang sakit, tetapi sudahkah kita melihat bahwa kita bisa ada, kita bisa selamat sampai dari hari sampai hari ini? Karena apa? Kemurahan Tuhan. Jadi di sini kita diajar bahwa kita merenungkan senantiasa perbuatan-perbuatan dan keajaiban Tuhan. Apakah itu bukan hal yang ajaib? Kita bisa lewat COVID-1, yalah kalau kita itu COVID-2, booster. Kalau kita lihat waktu COVID-1 ke COVID-2 yang paling seram kita lihat, di mana-mana tidak berhenti itu ambulans untuk membawa kayak gitu. Itu kita merasakan begitu memasuki COVID yang ketiga, ya kan, kita lihat sudah mulai berkurang.
Dan pasti Tuhan janji setiap masalah pasti ada jalan keluar. Apapun yang dialami oleh bangsa kita, negara kita, Tuhan bilang begitu banyak pendoa-pendoa anak-anak Tuhan yang tetap setia walaupun dizolimi, walaupun diberlakukan tidak adil, tetapi apa? Doa yang tidak pernah berhenti dinaikkan oleh anak-anak Tuhan bagi bangsa ini, bagi pimpinan Bapak Presiden Jokowi beserta aparatnya, tidak pernah berhenti berdoa. Ini yang Tuhan minta, seperti yang dilakukan Habakuk. Dia melihat permasalahan yang terjadi, kekerasan, ketidakadilan yang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia berdoa dan dia mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Itu juga yang diminta dari kita hari ini. Yang Tuhan minta, membangun persekutuan dengan Tuhan, senantiasa merenungkan perbuatan-perbuatan dan keajaiban Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita. Mari kita renungkan semuanya itu yang tadi saya telah sampaikan, sehingga kita percaya Tuhan pasti sanggup menolong kita melewati permasalahan kita, melewati badai yang kita hadapi sampai hari ini. Yang Dia minta, sudahkah kita membawa seluruh persoalan kita, masalah kita di atas mezbah Tuhan? Biarlah kita percaya Tuhan pasti sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar. Apapun yang terjadi, tetaplah ada di dalam jalan Tuhan, karena Dia sendiri sumber keselamatan kita dan sumber kekuatan kita. Sebentar kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Mari jemaat sekalian, persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam meja perjamuan pada minggu di awal bulan Oktober ini, sehingga kita tahu kita sanggup melewati apapun. Tuhan sanggup melewati semuanya itu di atas kayu salib, sehingga itu pun kita lihat teladan kan kesetiaan Tuhan kepada Bapa di surga boleh menjadi cambuk buat kita semua. Persiapkan hati kita. Kalau masih ada hal-hal yang mendukakan, yang membuat hati kita tidak tenang, yang membuat kehidupan kita tidak tenang, sebelum engkau mengambil roti dan air anggur pada hari ini, angkat hatimu, minta pengampunan daripada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, sehingga engkau mampu untuk hadir di dalam perjamuan yang orang peringati perjamuan kudus sedunia. Tuhan Yesus memberkati. Kau tempatku
Sebelum kita masuk di dalam penetapan perjamuan kudus, kita mendengarkan, kita masuk di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, yang dalam nama anakmu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah perjamuan kudus ini. Kepadamu ya Bapa, kami persembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami yang sudah memuliakan itu. Dan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhanlah yang hidup di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah dari rasa kebencian dan dengki yang dapat menyebabkan kami hidup di dalam keterpisahan. Ajarlah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan yang menghendaki supaya semuanya menjadi satu, sebagaimana dengan tanda-tanda perjamuan kudus yang sekarang terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan ini. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang sekarang masih tersebar di seluruh muka bumi ini dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain. Di dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, sehingga Ia datang kembali. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kita telah tersedia perjamuan kudus, dan mengundang saudara-saudara bersama untuk hadir dalam satu meja bersama Tuhan. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sesuai 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah Ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kidung Jemaat nomor 144B, suara Yesus kudengar, hai mari yang penat.
telah tersedia roti dan anggur yang merupakan simbol dari tubuh dan darah Sang Penebus kita. Diperuntukkan bagi mereka yang telah lahir baru dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam aturan dan tata gereja adalah bagi mereka yang telah dibaptis, mengaku percaya di hadapan jemaat Tuhan. Pandanglah, lihatlah apa yang ada di hadapan kita, di mana Tuhan hadir, dan menjadi peringatan bagi kita semua apa yang telah diperbuatnya bagi kita untuk keselamatan kita. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kolose pasal 3 ayat 1 berkata, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia. Mari kita bersama-sama hampiri meja perjamuan dan terimalah. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan Dia. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur atas segala perkara dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, kamu semua memperingati akan kematian Kristus. Sembari anggur dan roti dihidangkan, biarlah kita merenungkan di dalam hati dan pikiran kita, diukur sejauh mana kita sekalian telah menjadi saksi Kristus, telah memperdengarkan berita keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
memberikan konsekuensi satu kewajiban agar kita semua selalu mewartakan kebenaran, mewartakan tentang kasih karunia Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan, menjadikan kita sekalian hidup dalam persekutuan bersama Kristus dari saat ini hingga kedatangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit bersama, berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat roti kita, itu adalah simbol dari tubuh Kristus, yang merupakan tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Mengucap syukur, bersyukurlah dan makanlah. Angkat cawan yang merupakan simbol darah Kristus yang telah menjadi materai bagi kita sekalian. Mengucap syukurlah bahwa Kristus telah menjadi penebus kita. Dengan penucapan syukur, minumlah. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu berada dalam saudara-saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, Tuhan, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuntun aku Tuhan, Allah. Kidung Jemaat 412. Kau berkasa
Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memuji Tuhan yang Maha Murah. Sebagaimana ungkapan dalam Mazmur 103 yang berbunyi demikian, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dipersilakan duduk. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Juru Selamat kami melalui perjamuan Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur atas kemenangannya yang telah meluputkan kami dari cengkraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta memuji nama-Mu di dunia ini. Dengarkanlah doa kami yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan sebagai Raja semesta alam. Berkati pula Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia, Jemaat Immanuel yang telah bersama-sama dalam peribadahan pada pagi hari ini dalam memperingati perayaan perjamuan Tuhan. Memberkati Ibu Gembala beserta seluruh jajaran yang Tuhan percayakan untuk memimpin umat Tuhan dari kalangan mahasiswa yang ada. Tuhan menolong dan memberkatinya. Demikian juga Sekolah Tinggi Teologi Injil Jakarta kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap waktu dan kegiatan yang dijalankan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan dan perlukan. Berdoa juga untuk seluruh pimpinan dan staf yang Tuhan percayakan untuk mengelola STTJ Jakarta. Tuhan menolong dan memberkatinya. Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang saat ini bersama-sama merayakan perjamuan Tuhan. Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Pimpinan dan unsur sinode kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati Ketua Umum Sinode GKSI beserta seluruh jajarannya. Kami menyerahkan sepenuhnya kegiatan rapat kerja nasional yang akan diselenggarakan pada bulan November nanti. Tuhan menolong, memberkati, dan kami yakin Tuhan akan mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang dalam rapat kerja nasional tersebut. Hamba-hamba Tuhan dalam jajaran GKSI yang saat ini sedang berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan kebenaran-Mu, melaksanakan perjamuan kudus, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kembali kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang mengalami keluh kesah dalam setiap beban hidup yang diderita. Kami yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kelegaan pada setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan ringankan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, sehingga kami sekalian yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami, dan kami yakin pula Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati bangsa dan negara kami dalam situasi dan kondisi saat ini. Kami bersyukur segala sesuatunya berjalan baik. Terima kasih untuk Presiden Bapak Jokowi beserta Wakil Presiden Bapak Maruf Amin beserta seluruh jajaran menteri yang telah bekerja keras untuk menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik. Tolong kami pada masa memasuki tahun politik 2024, biarlah bersama-sama dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang mempolitisasi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, bahkan menjadikan agama
sebagai basis untuk berpolitik. Tuhan tolong setiap orang dari kami, setiap anak-anak Tuhan itu menjadi bagian yang mengkampanyekan sesuatu yang lebih sehat demi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap dari apa yang telah diprogramkan boleh berjalan seturut dengan sekehendak Tuhan semata. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah syafaat dan syukur kami yang kami naikkan demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Vokal grup dari Asrama Esther dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Pernah merasakannya.
Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinlah semua orang dalam segala kewajiban. Kirim jemaat nomor 249 ayat yang pertama, serikat persaudaraan berdirilah teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan bawa pulang firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan juga apa yang kita alami dengan hadir di dalam meja perjamuan. Kita kembali diingatkan oleh karena darah Kristus yang sudah tercurah, tubuh yang tercabik-cabik, semua untuk keselamatan daripada kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, bahkan sampai kedatangan Tuhan menjemput saleh-salehnya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengucap syukur.